Selamat pagi Bapak Ibu sekalian dan teman-teman mahasiswa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu sama saya lagi pada kesempatan ini di mata kuliah Sistem Informasi Manajemen. Adapun pada pokok bahasan pada kesempatan kali ini yaitu membahas tentang 5 kunci sukses atau 5 kunci pembelajaran digital transformasi. Jadi ini adalah hasil kesimpulan dari tentang digital transformasi di video-video sebelumnya. Adapun materi yang saya adopsi itu adalah materi yang saya adopsi dari Benhan dan teman-teman, tetap saya ambil dari Harvard Business Review 2019. Oke, kita selanjutnya ini adalah tahapan-tahapan saya bagi dalam 5 slide di sini Bapak Ibu sekalian. Ya 5 bagian dalam video kali ini. Nah, di sini kita akan menjelaskan Bapak Ibu sekalian, saya akan menjelaskan bahwa kenapa dibutuhkan digital transformasi. Kenapa transformasi digital itu tidak hanya teknologi. Nah, di sini berdasarkan hasil survei yang dilakukan oleh peneliti bahwa risiko transformasi digital menjadi perhatian nomor 1 di tahun 2019. 70% dari insentif digital transformasi tidak mencapai tujuan. Dari 1,3 triliun, ya kan, 900 miliar dolar USA menjadi sia-sia bagi perusahaan yang telah melakukan transformasi digital tadi. Nah, mengapa transformasi digital ada yang berhasil dan ada yang gagal? Karena pada dasarnya itu disebabkan sebagian besar teknologi digital memberikan kemungkinan untuk peningkatan efisiensi dan keakraban dan keintiman pelanggan. Tetapi, ya kan, jika orang tidak memiliki pola pikir yang tepat untuk berubah dan praktik organisasi saat ini yang cacat, sehingga DT hanya dapat memperbesar permasalahan masalah atau isu-isu di dalam kelemahan tadi. Nah, di sini kita akan memperlihatkan 5 pembelajaran sukses dalam penerapan teknologi digital transformasi di perusahaan-perusahaan. Nah, di sini Bapak Ibu sekalian membahas tentang pelajaran pertama yaitu figure out your business strategy before you invest in anything. Nah, pada pelajaran pertama ini, ya kan, di sini dimaksudkan adalah bagaimana kita mengidentifikasi atau menganalisis posisi perusahaan kita di mana, ya kan, bagaimana kita melihat, ya kan, posisi perusahaan kita dibandingkan dengan kompetitor-kompetitor yang ada di lingkungan kita, baik itu di secara nasional maupun secara internasional tadi. Nah, di sini saya mengambil studi kasus yaitu di perusahaan Lianpeng Pang Company, yaitu perusahaan logistik kelas dunia atau perusahaan fashion di kelas dunia. Nah, di sini mereka ingin mengembangkan 3 bidang, yaitu kecepatan, inovasi, dan digitalisasi. Jadi mereka telah figure out atau mengidentifikasi kekuatan dan kelemahan mereka tadi, dan didapatlah ada 3 jadi fokus mereka tadi, yaitu kecepatan, inovasi, dan digitalisasi. Nah, untuk menyelesaikan isu atau masalah tadi, di kecepatan tadi, ingin perusahaan Lianpeng berupaya untuk mengurangi waktu produksi, meningkatkan kecepatan hasil produksi tadi, hasil produksi mereka sampai diterima ke pelanggan tadi.
dan meningkatkan penggunaan data dalam rantai pasokan global tadi Bapak Ibu. Ya, di sini artinya kalau berdasarkan banyak artikel yang saya baca, apalagi di bidang logistik ataupun supply chain management, untuk meningkatkan kecepatan adalah salah satu faktornya itu adalah menggunakan data sharing. Kita menggunakan data sharing, berbagi sistem ataupun berbagi informasi dan data ke semua mitra bisnis kita, baik itu dari supplier sampai ke retail ataupun ke pelanggan tadi Bapak Ibu sekalian. Yang selanjutnya yaitu adalah tentang inovasi, yaitu tentang pengembangan konsep pelayanan virtual dari supplier sampai ke konsumen dengan apa tuh, dengan menggunakan pendekatan sistem yang real time dan efisien tadi Bapak Ibu. Nah, setelah kecepatan inovasi dikembangkan, maka dipilihlah selanjutnya Li Anpang mengidentifikasi teknologi apa yang pas untuk diadopsi, ya kan? Di sini perusahaan Li Anpang menggunakan teknologi desain virtual dan membantu mereka mengurangi waktu dari desain hingga sampel 50%, dan juga membantu pemasok untuk menginstal sistem manajemen pelacakan data untuk meningkatkan efisiensi produksi dan membangun platform digital yang terintegrasi informasi dari pelanggan sampai ke vendor tadi Bapak Ibu sekalian. Ya, jadi kalau kita lihat tadi kalau kita simpulkan memang adalah berbagi informasi dan data dari supplier sampai ke pelanggan adalah kunci sukses dari inovasi, kecepatan dan digitalisasi yang diterapkan oleh Li Anpang Company ini. Nah, di sini kita simpulkan, ya kan? Jadi kesimpulannya adalah tidak ada teknologi, there is no single technology that will deliver the speed or innovation. The best combination of tools for a given organization will vary from one person to another. Jadi tidak ada single teknologi yang dapat mendeliver kecepatan dan inovasi. Tapi ada kombinasi dari teknologi dan organisasi yang ada pada organisasi, itu adalah salah satu dari one mission to another tadi Bapak Ibu sekalian. Nah, yang kedua Bapak Ibu sekalian, di sini kita menggunakan istilah pelajaran kedua adalah memanfaatkan insider. Insider itu adalah SDM di dalam perusahaan. Kebanyakan perusahaan-perusahaan ya baik kelas dunia maupun nasional maupun kelas lokal, itu jika mereka ingin melakukan digital transformasi, mereka selalu meng-hire konsultan-konsultan dari luar organisasi, ya kan? Yang cenderung menerapkan solusi satu ukuran untuk semua dalam nama best practice. Jadi yang sudah seperti saya bilang tadi, kebanyakan perusahaan tadi menggunakan konsultan atau orang pihak ketiga atau pihak luar yang untuk membangun untuk melakukan digital transformasi dalam perusahaan tadi. Nah, di sini pendekatan untuk mengubah organisasi adalah dengan mengandalkan orang dalam, staf yang memiliki pengetahuan mendalam tentang apa yang berhasil dan apa yang tidak dalam operasional sehari-hari pada perusahaan mereka. Jadi memang Bapak Ibu sekalian, memang kalau kita lihat cenderung yang mengetahui keinginan dan permasalahan yang terjadi dalam suatu proses bisnis itu adalah SDM dalam perusahaan tersebut.
Mungkin bisa dikombinasikan pendekatan atau pengalaman dari pihak luar juga dan permasalahan yang diketahui oleh SDM perusahaan dikombinasikan menjadi satu, sehingga keterlibatan penyelesaian masalah tadi bisa fokus pada permasalahan-permasalahan yang ada pada perusahaan tadi. Nah, yang selanjutnya Bapak Ibu sekalian, ya, di sini ada contoh adalah Santa Clara County di California, yang memberikan contoh bagaimana Departemen Perencanaan dan Pengembangan adalah aliran pekerjaan rekayasa ulang dengan tujuan meningkatkan efisiensi dan pengalaman pelanggan tadi. Ya, di sini saya tampilkan film legendaris serial TV The I-Team. Mungkin bisa dapat membayangkan The I-Team itu seperti apa dalam bekerja. Karena mengetahui Bapak Ibu, mengetahui kemampuan, ya kan, kemampuan dari anggota tim tersebut. Jadi di sini ada empat anggota dalam The I-Team yang memiliki skill dan kemampuan masing-masing. Nah, ini adalah menganalisis kemampuan skill yang telah dimiliki oleh SDM pada perusahaan dalam suatu perusahaan tadi. Pada awalnya, konsultan eksternal membuat rekomendasi untuk progres persetujuan izin berdasarkan pekerjaan yang mereka lakukan sendiri untuk yurisdiksi yang lain yang cenderung mengambil pendekatan desentralisasi. Namun, anggota staf yang berhadapan dengan pelanggan tahu berdasarkan interaksi dengan penghuni bahwa proses yang lebih terpadu akan lebih, atau sentral terpadu di sini, akan lebih baik, lebih diterima oleh masyarakat tadi. Oleh karena itu, Craig Gillett and timnya sangat menyesuaikan alat, proses, diagram, dan elemen kunci dari perangkat lunak inti yang digunakan dan direkomendasikan saat mereka mendesain ulang alur kerja tadi atau proses bisnis mereka tadi. Akibatnya atau hasilnya Bapak Ibu sekalian, bahwa waktu proses perizinan dipotong sebesar 33%. Seringkali teknologi baru dapat gagal meningkatkan produktivitas dalam suatu organisasi bukan karena kelemahan mendasar dalam teknologi, tetapi karena pengetahuan orang dalam yang akrab telah diabaikan oleh perusahaan tadi Bapak Ibu sekalian. Nah, di sini juga melihat tentang pelajaran ketiga, melihat design customer experience dari inside dan outside. Jika tujuan digital transformation adalah untuk meningkatkan kepuasan dan keintiman pelanggan, maka segala upaya harus didahului oleh fase analisis dengan input mendalam dari pelanggan tadi Bapak Ibu sekalian. Nah, staf di sini dicontohkan staf Departemen Perencanaan dan Pengembangan Santa Clara County melakukan lebih dari 90 wawancara individu dengan pelanggan. Jadi adalah proses analisis bagaimana bisa membuat atau mengembangkan suatu konsep berdasarkan desain customer experience, di mana mereka meminta setiap pelanggan untuk menggambarkan kekuatan dan kelemahan dari departemen mereka tadi. Nah, yang selanjutnya departemen mengadakan kelompok atau discussion group, dan mereka meminta berbagai pemangku kepentingan termasuk agen, pengembang pembangunan, petani, dan lain-lain, dan juga melibatkan pihak universitas untuk mengidentifikasi kebutuhan mereka dan menetapkan prioritas mereka dan menilai kinerja dari departemen tadi. Jadi dia melihat mungkin kalau saya bisa menjelaskan pakai Humet teori atau pendekatan, suatu pendekatan dalam group discussion, yaitu membayangkan bagaimana
Contoh seperti ini Bapak Ibu, kalau kita menanyakan teman kita, misalnya menanyakan Pak Darius, menanyakan Darius, tanya sama tentang teman-teman, Darius itu orang seperti apa sih? Oh, Darius itu adalah misalnya ganteng, atau juga Darius itu orangnya baik, atau juga menurut teman kita bahwa Darius itu adalah misalnya seperti ular kepala dua, atau juga Darius itu adalah bagai pagar makan tanaman. Nah, itu yang kita adopsi untuk membayangkan atau menggambarkan kemampuan atau juga keinginan dari si stakeholder tadi Bapak Ibu sekalian. Nah, di sini juga dilanjutkan. Selanjutnya departemen kemudian membangun input ke dalam transformasi mereka untuk menanggapi permintaan pelanggan untuk transparansi. Nah, jadi memang mereka fokusnya setelah melakukan interview 90, terus juga terhadap stakeholder, termasuk juga pihak universitas, pelanggan untuk menginginkan transparansi yang lebih besar tentang proses persetujuan izin di departemen untuk mencegah terjadi beberapa fase dan mengubah portal pelanggan tadi Bapak Ibu. Jadi adalah proses transparansi yang diinginkan setelah dikumpulkan, dianalisis bahwa yang dibutuhkan oleh stakeholder adalah transparansi. Sehingga di sini kita akan dapat membuat menerjemahkan ke dalam sistem digital, yaitu pelanggan sekarang dapat melacak kemajuan aplikasi, ya kan? Aplikasi yang mereka ajukan bergerak dari satu fase ke fase yang lain, ya, dengan menggunakan membangun suatu aplikasi atau membangun information system yang bisa berhubungan, yang bisa pelanggan tadi dapat melihat atau melacak setiap fase dalam pengajuan izin mereka tadi. Untuk yang kedua, untuk mempersingkat waktu pemrosesan, departemen mengkonfigurasi perangkat lunak staf sehingga secara otomatis mengidentifikasi aplikasi yang macet. Jadi artinya melihat ada kalau saya lihat itu bisa ada semacam notifikasi yang dikeluarkan atau yang dikirimkan oleh aplikasi ke pimpinan maupun ke PIC yang bertanggung jawab dalam proses bisnis tersebut. Untuk mengaktifkan bantuan yang dipersonalisasi, departemen memberikan kontrol dashboard staf pusat izin dari alur kerja tadi. Jadi staf di bagian bawah ataupun bagian front end, bagian front desk itu dapat memberikan bantuan ataupun dipersonalisasi sehingga staf yang di depan ataupun pondes tadi dapat memberikan masukan-masukan ataupun juga ide-ide tentang untuk menjawab persoalan-persoalan yang dihadapi oleh sistem tadi. Nah, para pemimpin sering berharap bahwa penerapan satu alat atau aplikasi tunggal akan meningkatkan kepuasan pelanggan. Namun, pengalaman departemen menunjukkan bahwa cara terbaik untuk memaksimalkan kepuasan pelanggan seringkali membuat perubahan skala kecil untuk alat yang berbeda di berbagai titik siklus pelayanan. Satu-satunya cara untuk mengetahui di mana harus mengubah dan bagaimana mengubah adalah melalui memperoleh input yang luas dan mendalam dari pelanggan tadi. Jadi di sini juga kita bisa dapat maksudnya memberikan feedback. Si pelanggan tadi mungkin sistem tadi dapat menyediakan feedback ataupun saran dan komen, ya, dislike atau like di dalam aplikasi yang telah disediakan oleh si perusahaan tadi Bapak Ibu sekalian. Nah, selanjutnya adalah ini adalah pelajaran yang keempat, ya kan, kita mengenali, mengidentifikasi
karyawan ataupun staf yang takut akan digantikan oleh penggunaan IT tadi. Ya, jangan sampai pada saat kita melakukan digital transformasi, ya kan, kebanyakan staf ataupun karyawan berpikir nasib mereka bagaimana selanjutnya, karena kemungkinan mereka berpikir posisi mereka, pekerjaan mereka akan digantikan oleh teknologi yang terbaru tadi. Ya kan, mereka akan berpikir jika transformasi digital ternyata tidak efektif, manajemen pada akhirnya akan meninggalkan upaya dan pekerjaan mereka akan diselamatkan. Jadi kalau dilihat Bapak Ibu berdasarkan penelitian di sini, kita melihat kita dapat meyakinkan, ya kan. Jadi kalau saya lihat dengan kata-kata yang di slide ini, artinya ada kemungkinan, ya kan, orang dalam akan menggagalkan upaya digital transformasi tadi. Karena untuk apa? Untuk menyelamatkan pekerjaan mereka tadi. Sangat penting. Nah, maka bisa disimpulkan Bapak Ibu sekalian, teman-teman mahasiswa, sangat penting bagi pimpinan untuk mengenali ketakutan itu dan untuk menekan bahwa proses transformasi bagi karyawan untuk meningkatkan keahlian mereka agar digital adalah kesempatan kesesuaian dengan marketplace masa depan. Contohnya di sebelahnya Bapak Ibu sekalian. Nah, di sini dilihat Bapak Ibu, ya kan, untuk mengidentifikasi karyawan yang takut pada implementasi atau transformasi digital dilakukan dengan langkah-langkah sebagai berikut, yaitu melatih lebih dari 20.000 karyawan dari berbagai organisasi melalui proses transformasi digital. Selanjutnya adalah bertemu dengan karyawan yang skipis dengan seluruh operasi sejak awal. Sebagai tanggapan, ia mengembangkan proses luar dalam. Memberikan pertanyaan tentang kontribusi unik karyawan pada organisasi atau perusahaan tadi. Dan kemudian menghubungkan kekuatan itu dengan komponen-komponen dari proses transformasi digital yang kemudian akan menjadi tanggung jawab mereka tadi Bapak Ibu sekalian. Jadi di selanjutnya, jika memungkinkan Bapak Ibu sekalian, ini akan memberikan karyawan kendali atas bagaimana transformasi digital akan berkembang dan membingkai teknologi baru sebagai sarana bagi karyawan tersebut untuk menjadi lebih baik, atau di sini bisa dikatakan dapat menunjang pekerjaan mereka tadi. Apa yang mereka sudah lakukan dengan hebat tadi Bapak Ibu sekalian. Nah, di sini ada selanjutnya. Ya, jadi di sini ada rentang lanjutan dari ketakutan tadi. Nah, di sini di perusahaan Centrelink, ya, salah satu perusahaan teknologi global, mereka ingin mengembangkan untuk mengadopsi kecerdasan buatan untuk meningkatkan produktivitas para marketing mereka atau sales mereka. Namun bagaimana kecerdasan buatan harus digerakkan tetap menjadi pertanyaan terbuka. Pada akhirnya tim menyesuaikan alat kecerdasan buatan untuk mengoptimalkan upaya setiap tenaga penjual atau marketing dengan menyarankan pelanggan mana yang harus dihubungi, kapan harus menelepon mereka, dan apa yang harus dikatakan dan bagaimana selama panggilan dalam satu minggu tertentu. Sehingga alat ini juga mengandung komponen gamification yang membuat proses penjualan lebih menarik. Ya kan, jadi penjual lebih menyenangkan dan terjemahkan dalam peningkatan kepuasan pelanggan dan peningkatan 10% dalam penjualan tadi. Jadi di sini Bapak Ibu sekalian bisa kita artikan bahwa di Centrelink ini Centrelink adalah penggunaan teknologi kecerdasan buatan untuk membantu para penjualan tadi
untuk menganalisis para pelanggan ataupun stakeholder di perusahaan mereka yang telah ada tadi dalam setiap unitnya tadi. Nah, selanjutnya adalah yang kelima adalah membawa Silicon Valley startup culture di dalam budaya startup di Silicon Valley di Amerika ke dalam perusahaan, di dalam organisasi kita masing-masing. Ya, seperti yang kita ketahui bahwa perusahaan di Silicon Valley dikenal karena pengambilan keputusan yang gesit, pembuatan prototipe yang cepat, struktur data, proses transformasi digital secara inherent tidak pasti. Perubahan perlu dilakukan sementara kemudian disesuaikan. Keputusan harus dibuat dengan cepat dan kelompok-kelompok dari seluruh organisasi perlu terlibat. Akibatnya hierarki tradisional menghalangi. Yang terbaik adalah mengadopsi struktur organisasi yang datar, yang agak terpisah dari struktur organisasi yang konvensional. Nah, di sini dia melihat Bapak Ibu sekalian, karena banyaknya teknologi digital dapat disesuaikan, para pemimpin harus memutuskan aplikasi apa dari vendor mana yang akan digunakan. Yang selanjutnya adalah bisnis mana yang paling diuntungkan jika kita beralih ke teknologi yang baru tadi Bapak Ibu sekalian. Yang selanjutnya, apakah transisi harus diluncurkan secara bertahap dan sebagainya. Nah, ini ada yang sebagai contoh Bapak Ibu sekalian. Sistem komputasi awan atau cloud computing yang dirancang untuk mengregulasi permintaan pelanggan global hanya dapat menghasilkan analitik yang bermanfaat ketika toko-toko di berbagai negara semuanya mengumpulkan jenis data yang sama secara teratur. Ini membutuhkan penyetelan atau setting perbedaan yang dalam proses organisasi yang ada di berbagai wilayah. Jika perincian tentang bagaimana teknologi baru akan digunakan, terutama dikembangkan oleh karyawan dari satu negara, mereka mungkin tidak menyadari potensi ketidaksesuaian dari teknologi yang mereka gunakan tadi, karena dibikin standarisasi global dan diadopsi untuk semua perusahaan yang ada di semua cabang atau bisnis unit yang ada di seluruh dunia tadi. Nah, jadi kita di kesimpulan Bapak Ibu sekalian, di sini kita menyimpulkan transformasi digital bekerja untuk organisasi-organisasi ini karena para pemimpin mereka kembali ke dasar-dasar. Mereka lebih fokus pada mengubah pola pikir karyawannya serta budaya dan proses organisasi sebelum mereka memutuskan alat digital apa yang digunakan dan bagaimana menggunakannya. Apa yang dibayangkan oleh para karyawan atau anggota sebagai masa depan organisasi mendorong teknologi, bukan sebaliknya, Bapak Ibu sekalian. Jadi kita bisa menyimpulkan, jadi ada 5 komponen, ada 5 pelajaran yang kita telah petik pada video kali ini, yaitu tentang yang pertama tentang posisi perusahaan, ya kan, sebelum melakukan investasi di bidang melakukan transformasi digital. Selanjutnya adalah penggunaan SDM di dalam perusahaan. Yang ketiga adalah design customer experience dari dalam dan luar. Selanjutnya tadi adalah merecognize atau mengidentifikasi karyawan-karyawan atau staf yang takut akan digantikan oleh teknologi. Dan yang kelima, menerapkan budaya Silicon Valley yang ada di dalam perusahaan tadi Bapak Ibu. Mungkin demikianlah materi kita kali ini, pertemuan kita kali ini.
Terima kasih atas perhatiannya telah menonton channel saya. Jika ada pertanyaan, masukan dan kritik, silakan diberikan komen pada kolom di bawah ini. Ya, sekali lagi terima kasih. Selamat pagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.